Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bursa Valuta Asing yang beranggotakan yang pertama Sutriyono NPM 118, yang kedua Erlanda Nova Wibowo NPM 137, dan yang ketiga Afia Yumna Fahima NPM 147. Bursa valuta asing atau foreign exchange market adalah pasar untuk mengonversi mata uang suatu negara ke dalam mata uang negara lain. Nilai tukar atau exchange rate secara sederhana dimaknai sebagai nilai di mana satu mata uang diubah menjadi mata uang lain. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari bursa valuta asing. Pertama, konversi mata uang. Bisnis internasional memiliki 4 penggunaan utama bursa valuta asing. Yang pertama, pembayaran perusahaan untuk penerimaan ekspor pendapatan yang diterima dari investasi asing atau pendapatan yang diterima dari perjanjian lisensi dengan perusahaan asing, mungkin dalam mata uang asing. Yang kedua, bisnis internasional menggunakan bursa valuta asing ketika mereka harus membayar sebuah perusahaan asing untuk produk atau jasa dalam mata uang negaranya. Yang ketiga, bisnis internasional menggunakan bursa valuta asing ketika mereka memiliki uang yang mereka ingin investasikan untuk jangka pendek di pasar uang. Dan yang terakhir, spekulasi mata uang adalah kegunaan lain dari bursa valuta asing. Spekulasi mata uang biasanya melibatkan gerakan jangka pendek dana dari satu mata uang yang lain dengan harapan keuntungan dari pergeseran dalam nilai tukar. Berikutnya, nomor 2, mengasuransikan terhadap risiko nilai tukar. Yang pertama, nilai tukar tunai, yaitu nilai di mana agen valuta asing mengonversi satu mata uang ke mata uang lainnya pada hari tertentu. Yang kedua, nilai tukar ke depan atau berjangka terjadi ketika dua pihak setuju untuk bertukar mata uang dan mengeksekusi kesepakatan pada beberapa tanggal tertentu pada masa depan. Yang ketiga, tukar-menukar mata uang adalah pembelian dan penjualan secara simultan dari jumlah yang diberikan valuta asing untuk dua nilai yang berbeda. Tukar-menukar ditransaksikan antar bisnis internasional dan bank mereka, antar bank, dan antar pemerintah. Sifat dasar dari bursa valuta asing. Bursa valuta asing tidak terletak di suatu tempat. Ini merupakan jaringan antar bank, broker, dan agen valuta asing yang dihubungkan dengan sistem komunikasi elektronik. Saat ini perusahaan ingin mengkonversi mata uang, biasanya melalui bank-bank daripada memasuki pasar valuta secara langsung. Terdapat dua fitur dari bursa valuta asing yang perlu dicatat secara khusus, yaitu bursa valuta asing tidak pernah tidur dan integrasi dari berbagai pusat-pusat perdagangan. Teori ekonomi terhadap penentuan nilai tukar. Pada tingkat yang paling dasar, nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari satu mata uang relatif terhadap permintaan dan penawaran mata uang yang lain. Misalnya permintaan untuk dolar melampaui penawaran mereka dan penawaran yen Jepang lebih besar dari permintaan mereka. Nilai tukar dolar atau yen akan berubah. Terdapat teori ekonomi mengenai pergerakan nilai tukar. Nampaknya setuju bahwa 3 faktor memiliki dampak penting pada pergerakan nilai tukar pada masa depan mata uang suatu negara. Inflasi harga di negara itu, suku bunga, dan psikologi pasar. Memprediksi nilai tukar. Kebutuhan perusahaan untuk memprediksi variasi nilai tukar berjangka atau pada masa depan menimbulkan masalah. Apakah bermanfaat bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam
valuta untuk membantu pengambilan keputusan. Ada 2 gagasan ilmiah untuk mengatasi masalah ini. Pertama, pasar yang efisien berpendapat bahwa nilai tukar tunai berjangka merupakan tindakan terbalik dalam memprediksi nilai tukar tunai pada masa depan. Kedua, pasar tidak efisien berpendapat bahwa perusahaan dapat meningkatkan perkiraan nilai tukar bursa valuta asing pada masa depan dengan berinvestasi pada jasa peramalan, yaitu market school yang efisien, market school yang tidak efisien, pendekatan untuk peramalan. Analisis fundamental mengacu pada teori ekonomi untuk membangun model ekonometrik canggih untuk memprediksi pergerakan nilai tukar. Analisis teknis menggunakan harga dan volume data yang menentukan tren masa lalu yang diperkirakan akan terus berlanjut di masa depan. Pendekatan ini tidak ada bergantung pada pertimbangan fundamental ekonomi.